Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan baca basmalah. Kita kaji yang baru, ya. Mari lanjutkan, tapi ini dalam konteks sekarang kita adalah kajian yang baru, ya. Selama ini sering di awal-awal membuka selalu saya menyampaikan bahwa nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling mahal itu adalah nikmat iman, ya. Semua kita telah mengetahui hal itu. Hari ini kita belajar sebenarnya bagaimana hakikat iman. Karena iman itu adalah fondasi dari agama kita. Fondasi itu yang mengakar ke bumi. Dia nggak nampak. Fondasi itu nggak nampak, nggak kelihatan, karena dia memang merasuk ke bumi. Tapi dia menjadi penentu suatu bangunan. Kalau pohon juga begitu. Akar dalam pohon itu akar. Jadi kalau akarnya kuat, suatu bangunan fondasinya kuat, insya Allah bangunan itu akan kuat. Kena goyang, kena gempa, ya, dihantam badai itu gak akan runtuh bangunan itu. Nah begitu juga kita. Kalau fondasi agamanya kuat, imannya kuat, akarnya kuat, insya Allah. Pada pelajaran-pelajaran yang dulu pernah kita belajar tentang hakikat ujian, bahwa hidup kita ini penuh dengan ujian. Malah tujuan hidup kita itu adalah untuk diuji oleh Allah Subhanahu. Tadi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kita, menciptakan kematian, kehidupan pada manusia. Dia berwakum untuk menguji ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara manusia itu yang terbaik amalnya? Wal Azizul Ghafur, dialah Allah yang Maha Aziz, perkasa, lagi Maha Pengampun. Ya, ujian. Nah, betapapun hidup kita ini penuh dengan ujian, ya, kalau fondasinya kuat, insya Allah akan lulus. Ya, akan bisa kita menghadapi ujian dengan baik. Tapi kalau fondasinya nggak kuat, imannya nggak kuat, imannya lemah, seringan apapun kadang-kadang ujian membuat kita tidak lulus. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini kita belajar tentang hakikat iman. Seperti apa iman itu, ya, bagaimana iman itu. Bahkan juga di dalam kesempatan pelajaran kita ini, berapa sih harga iman? Ternyata iman itu kalau kita ini kan ada harganya, Pak. Ya. Bahkan dalam Al-Quran secara implisit dijelaskan, implisit itu artinya tersirat, ya, kalau eksplisit itu tersurat. Secara implisit dijelaskan berapa nilai iman. Ya. Allah jelaskan dalam Al-Quran gambaran nilai itu supaya kita bisa ngebayang. Kalau ditanya kepada kita berapa nilai iman, mungkin kita akan menjawab tak terhingga. Itu jawaban kita, karena mungkin sulit kita untuk menggambarkannya. Kalau kita tanya lagi dalam kesempatan yang lain, berapa nilai kesehatan, berapa harga kesehatan, kita akan jawab tak terhingga juga, karena sulit juga kita menggambarkan. Jadi kalau gitu, kalau kesehatan tak terhingga, atau kita balas lagi berapa nilai keluarga bagi kita katakan tak terhingga juga. Jadi kalau gitu seolah-olah sebanding antara iman, kesehatan, keluarga, apakah seolah-olah sebanding? Karena sama-sama tidak terhingga. Padahal tentu saja tidak. Iman kita, logika kita sampaikan kepada kita baik Al-Quran dan hadis bahwa nilai penting itu adalah iman. Kesehatan itu jauh di bawah itu adalah nikmat dunia. Keluarga juga di bawah itu, karena itu juga bagian dari nikmat dunia. Sementara iman ini adalah yang paling mahal. Nanti kita akan jelaskan juga di sini berapa sebenarnya nilai iman itu dalam pelajaran kita.
Kalau kita tahu betapa besarnya nilai iman itu, dan bentuknya dalam Al-Quran nanti dijelaskan Pak, bukan dalam bentuk abstrak, ya, hampir dalam bentuk konkret yang bisa kita bayangkan. Dijelaskan dalam Al-Quran itu bab yang akan kita bahas. Berapa nilai, berapa harga. Kalau kita jelaskan, kita kebantu. Begitu mahalnya harga iman itu, sehingga tidak akan kita gadaikan, tidak akan kita kita biarkan dia sampai rusak. Tidak akan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Saking mahal. Kalau kita tahu mahalnya, tidak akan kita gadaikan. Dan kita akan berusaha untuk memperjuangkannya karena saking mahalnya. Orang itu meraih jabatan aja jungkir balik memperjuangkannya. Ya, siang malam kadang-kadang bekerja, dari harta juga gitu, cari ilmu dunia juga gitu, mau S1, S2, S3, doktor, profesor, orang mengejarnya begitu getolnya. Kadang-kadang mengabaikan kesehatan, tidak tidur, ya, begadang untuk cari yang kita katakan pada harta, ilmu dunia. Dari jabatan dan lain sebagainya. Tidak akan kita sia-siakan. Nah, begitu juga ketika kita belajar, begitu kalau kita tahu nilainya, waduh, nggak ada artinya, kita akan asik saja. Sholat tepat waktu, datang ke masjid, itu salah satu cara menjaga iman. Ya, kita juga belajar cara menjaga iman seperti apa. Bagi kita ringan sekali sholat ke masjid itu, karena itu dalam rangka menjaga iman kita. Iman yang begitu mahal itu. Salah satu nanti caranya adalah kita sholat tepat waktu, ibadah yang bagus. Bagi laki-laki ke masjid itu akan terasa ringan. Karena seperti orang yang sebelum subuh dia sudah cari uang, berjam-jam nanti dia pulang, kadang-kadang sudah sampai malam, bahkan tengah malam. Dia enjoy saja mencari dunia itu. Karena dia tahu nilai harta itu seperti itu. Kalau nggak jungkir balik kita nggak makan, nggak jungkir balik kita nggak kaya. Ya, sehingga mereka tidak merasa beban ketika mereka mencari uang, mencari harta. Ya. Nah, kita pun kalau tahu betapa besarnya nilai iman itu, nggak akan berat kita bangun subuh atau qiyamul lail. Terus kita sholat di masjid bagi laki-laki, sholat tepat waktu bagi ibu-ibu. Habis itu kita isi dengan zikir sampai nanti matahari terbit, ya, sampai syuruk. Kemudian kita tutup dengan zikir pagi kita, ibadah pagi kita dengan sholat 2 rakaat. Bagi kita itu ringan sekali. Karena itu salah satu rangka untuk menjaga iman kita yang begitu mahal. Bagi kita baca Quran, berzikir, taat kepada Allah, juga cara menjaga iman itu bagi kita ringan. Karena itu bagian dari menjaga iman kita yang mahal itu. Kalau kita andaikan kita punya harta misalnya miliaran, atau di rumah lah kita buat lah berapa, ada misalnya uang 1 lemari misalnya, atau nggak usah uang 1 lemari, emas 1 lemari, atau berlian 1 lemari. Kalau kita punya harta sebanyak itu, tentu saja kita akan menjaga juga akan sangat akan sangat ekstra ketat kita menjaganya. Lemarinya dikunci, kalau bisa kuncinya dari lemarinya dari besi, ada namanya brankas misalnya. Kuncinya pakai kode biar nggak orang tahu saking itu berapa harga itu pas kita beli. Terus brankasnya ada dalam kamarnya itu kita bikin kokoh biar nggak mudah dibobol. Kita kunci lagi. Kamarnya pun berada dalam rumahnya pun kita jaga juga, rumahnya kokoh, tidak apa, pakai CCTV kalau bisa. Ya, di pagar di luarnya ada anjing, ada satpam. Begitulah kita menjaga. Bagi kita ekstra ketat dalam menjaga harta itu kan nggak ada masalah, karena harta yang mau kita jaga itu begitu mahal. Baik. Nah, apalagi kalau kita tahu nilai iman itu nanti, tentu saja kita akan ekstra ketat, nggak akan main-main menjaganya. Nah, ini kira-kira gitu. Jadi kita belajar pada kesempatan kali. Jadi kita, dan termasuk juga kita nanti akan mengajari sama anak kita. Kita tanamkan dari awal sama anak kita dari kecil. Nah, iman itu mahalnya. Jangan kau sia-siakan. Kita sudah dikasih Allah satu nikmat yang paling berharga, ya, yaitu iman. Jangan kau sia-siakan. Jangan kau jual, jangan kau gadaikan.
3 besar karena mahal, nggak ada bandingannya di dunia ini. Jangankan iman yang begitu hebat, sholat 2 rakaat saja, qobliyah subuh, sunat 2 rakaat. 2 rakaat kata Nabi, rakaat al-fajri minad dunya wa ma fiha. Hadis sahih. 2 rakaat sholat sunat fajar, sholat sunat subuh. Ya, kalau dikerjakan dengan ikhlas, terima Allah Subhanahu wa taala, nilainya lebih baik daripada dunia ini. Dunia ini beserta isinya itu masih lebih baik dunia. Lebih baik 2 rakaat dibanding dunia yang lain. Itu baru 2 rakaat sholat qobliyah sunnah. Bagaimana kalau sholat subuh? Bagaimana kalau sholat subuhnya di masjid berjamaah? Ibu-ibu itu 4 waktu, berapa lagi nilainya? Terus sholat subuh, bagaimana dengan iman yang lebih hebat daripada itu? Oh, kita bisa bandingkan. Jadi kalau bisa kita kebaik, kita sadar kalau ada apa itu hanya gara-gara harta, apalagi gara-gara jabatan, jangan tinggalkan gadaikan iman. Apalagi gara-gara perempuan atau gara-gara laki-laki karena pengen nikah. Orang itu kan dia gadaikan imannya dengan dia menikah beda agama itu kan karena dia nggak tahu nilai iman. Kalau dia tahu nilai iman itu nggak akan dia gadaikan. Hanya gara-gara perempuan, hanya gara-gara macam taat aja perempuan yang beriman misalnya, macam taat aja laki-laki yang beriman sampai cari jodoh. Atau kita juga sebagai orang tua mengawinkan anak, menikahkan anak dengan beda agama, nggak akan kita lakukan itu. Karena nilai iman begitu hebat dan dahsyat. Nah, ini kita belajar dari sini. Jadi iman kita makin kuat dan dari anak kecil sudah kita tanamkan. Nah, kalau kau jadi orang beriman, kau orang yang paling kaya di dunia. Orang paling kaya di dunia. Kalau kau orang beriman, kita tanamkan. Begitu papa ya, begitu nggak dia. Ya, kita bandingkan dengan yang tadi. Jangan iman saya bilang tadi dengan 2 rakaat sholat qobliyah subuh tadi. Siapa yang orang paling kaya di dunia? Kan sering masuk broadcast juga. Orang paling kaya nomor 10, si Fulan. Iya kan? Nomor 9, si Fulan, gitu kan? Sampai yang nomor 2, Bill Gates. Wah, dengan kekayaan lebih dari 1.000 triliun. 1.000 triliun. Kira-kira hartanya katanya 100 miliar dolar. Ya, kira-kira 1.000 triliun. Itu orang paling kaya. Itu baru nomor 2. Orang kaya nomor 2 di dunia. Ada nomor 1 lagi. Siapa? Sholat qobliyah subuh. Baru qobliyah subuh. Berapa? Dunia beserta 1.000 triliun itu berapa sih? Berapa sih 1.000 triliun itu? Menurut dunia kayaknya besar kali. Tapi bagi orang beriman itu mah cetek banget 1.000 triliun itu. Dibanding dengan dunia beserta isinya. Itu baru sholat qobliyah subuh. Makanya kita jangan pernah tinggalkan qobliyah subuh itu. Tapi bagi orang sholat subuh tepat waktu, ada qobliyah subuh, dapat nilai segitu. Bangunnya sudah mau matahari terbit, dapat nilai segede begini. Ya, karena nih dia sempit. Waktu pas sholat fajar, sunat fajar itu sempit. Nah, balik kita kepada itu. Jadi kalau kita tahu seperti apa nilai iman itu, nggak main, jangan kau gadaikan. Nah, kita juga harus gitu. Nggak akan kita gadaikan dengan apa namanya? Dengan dunia yang kecil cetek begitu. Bahkan kadang-kadang ya salah satu bentuk menggadaikan itu kita bahas dulu. Salah satu cara bentuk menggadaikan bukannya sekedar kita jual iman kita. Ada orang menjual iman dengan 2 bungkus, 2 kotak super Indomie atau apalah namanya. Bahkan kita itu terlalu murah sekali iman kita itu. Hanya gara-gara orang nyumbang sembako kita pindah agama. Waduh, begitu murahnya jadi iman. Oh, itu jangan begitu. Ya. Termasuk juga salah satu menggadaikan iman. Contohnya hanya gara-gara kerja. Banyak orang kan, misalnya kerja di perusahaan X, dapat gaji sebulan 10 juta atau 20 juta atau buatlah 50 juta atau buatlah 100 juta. Tapi apa? Susah sholat. Nggak ada sholat Jumatnya atau sholat
tempat yang nyempil, nggak ada waktunya. Terhad ada, tapi untuk sholat nggak ada. Bagi perempuan tidak boleh pakai jilbab. Itu kalau di perusahaan Kalau di perusahaan yang lain lagi, ya gajinya murah, cuma 2 juta, 3 juta, tapi bisa ibadah dengan baik, bisa sholat tepat waktu, bisa kita sholat di masjid, bisa kita masih bisa waktu untuk dan tidak terlalu jauh sehingga kita dari rumah kita, bisa kita pulang tepat waktu ke rumah untuk ibadah dengan baik, tapi gajinya 3 juta, 4 juta pas-pasan. Nah kalau ada pilihan seperti ini, kita pilih mana? Atau anak kita suruh, kita pilih mana? Nah, pilih mana tuh? Kebanyakan orang pilih mana? Pilih yang 20 juta, 30 juta, walaupun tidak bisa sholat gitu. Ataupun walaupun susah. Daripada 3 juta, 4 juta, bisa sholat. Bang Syahid itu ada salah satu bentuk orang menggadaikan imannya. Begitu ada pilihan seperti itu, dia pilih yang tadi. Pilih menantu cantik, ganteng, pinter, doktor, profesor, apalah namanya, tapi nggak sholat atau susah sholat. Ada menantu yang ya wajahnya pas-pasan, setengah lagi, ya. Jadi gitu, kerjanya pun serabutan, tapi anaknya soleh, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus. Nah pilih mana pada menantu kayak gitu? Atau kita yang mencari jodoh, pilih mana? Oh kalau gitu pilih yang cantik, ustaz, kaya, soleh atau soleha? Nggak ada tuh. Nah, kalaupun ada, dia tak mau sama kita. Atau nggak mau sama anak kita kan gitu. Nanti kan itu bukan pilihan Pak. Pilihan itu pasti sesuatu yang plus minus gitu. Ini kurang agamanya, tapi dunianya kayaknya bagus. Yang ini agamanya bagus, tapi dunianya kurang. Ada pilihan-pilihan begitu sering terjadi pada kita. Apakah pilihan kerja, apakah pilihan termasuk pilihan tetangga. Ada rumah yang mungkin di dekat masjid, tetangganya bagus, ya begitu. Atau ada yang rumahnya agak besar tapi jauh dari ini, tetangga kurang bagus, ya banyak orang pilih rumah seperti ini. Ini pilihan ini banyak. Bagi kita yang tahu nilai iman itu begitu mahalnya, kita akan buat pilihan-pilihan yang akan menjaga iman. Walaupun dunianya kecil, walaupun mungkin dunianya sedikit. Termasuk pilihan menantu. Dalam Al-Quran coba dalam surat 2 ayat 221. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabat. Jangan kau nikahkan anak perempuan. Ya, jangan kau menikahkan dirimu. Wala tankihul musyrikat. Ya, jangan kau nikahkan dirimu. Jangan kau menikah dengan perempuan musyrik. Ya, jangan kau menikah dengan perempuan musyrik. Ya, begitu. Jangan perempuan yang beriman, wala amatun, perempuan yang beriman, khairun, lebih baik, min musyrikatin, dari perempuan musyrik, walau ajabat, walaupun kecantikan wanita itu begitu mempesona hati. Perempuan budak muslim atau beriman lebih baik, budak lagi dibilang di sini. Wala amatun budak perempuan muslimah itu lebih baik daripada perempuan yang cantik, yang kaya, yang menakjub. Di situ disebut apa? Walau ajabat tuh, walaupun mempesona hati. Terserah pesonanya apa, pesona apa, pesona kecantikan, pesona dan lain sebagainya. Lebih baik perempuan yang apa? Yang beriman walau dia budak. Lanjutan ayat itu, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kau menikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Wala abdun, seorang budak laki-laki, biar jelek dia, pendek, hitam, krimbo, pesek, hidung, budak lagi, seperti Bilal.
tapi dia beriman jauh lebih baik daripada laki-laki musyrik walau jabatku, walaupun laki-laki mempesona diri. Ya, kenapa? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu orang musyrik itu, orang kafir itu akan mengajak kamu dalam neraka. Ya kalau udah nikah beda agama pasti akan mengajak neraka. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah. Dan Allah mengajak kamu kepada surga. Jadi kalau kita menikah dengan orang yang tadi walaupun jelek tapi beriman akan mengajak kita ke surga, mengajak kepada maghfirah. Nah, itu begitu Allah bilang. Jadi balik kita kepada yang tadi. Jadi begitulah nilai iman. Jadi kalau kita ada pilihan-pilihan gitu kita pilih. Kalau kita tahu hakikat iman, nah kita akan memilih pilihan-pilihan yang akan menjaga kita. Walaupun mungkin secara dunia tidak mengagumkan hati. Makanya harus tahu kita nilai iman itu. Dan itu ujiannya banyak dalam kehidupan kita dan akan kita lalui semua itu. Ujian iman itu akan kita lalui dalam kehidupan kita. Nggak mudah jadi orang beriman karena dia mahal pun nggak mudah kita menjaganya. Itu tantangannya. Kalau mudah banyak orang beriman. Ini dalam surat ke-29 Al-Kabir ayat 2 ayat 3. Ahasiban nasu ayat suratul ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan apakah manusia menyangka mereka dibiarkan saja mengatakan ayyaqulu amanna, mengatakan beriman? Tidak. Wa hum la yaftanun, kata Allah, mereka tidak kami uji lagi. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kata Allah, kami benar-benar menguji orang-orang yang sebelum kita, menguji iman mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu. Dengan ujian itu Allah membuktikan siapa yang benar iman. Wala ya'lamanna al-kadzibiin. Dan dengan ujian itu siapa yang dusta iman. Dibalik dari perintah. Makanya kita hari ini kita belajar tentang hakikat ini. Apa sih iman? Biar kita tahu. Dan kita juga wanti-wanti kepada anak, wanti-wanti kepada keluarga gitu. Kita sering disebut dengan iman. Siapa hakikat sebenarnya? Kalau kita tahu, insya Allah kita akan nggak main-main dengan iman. Kalau kita tahu nggak akan main-main kita dengan iman. Dah. Maka saya kata orang paling kaya di dunia itu adalah orang beriman. Paling kaya di dunia karena kita punya iman. Kalau kita gambarkan nanti seperti apa, kita orang paling kaya di dunia. Semua selain beriman itu adalah orang yang paling miskin sebenarnya. Cuman dia tidak berbentuk fisik, nggak bisa ditengok dengan mata. Diyakini dia. Kalau seandainya bisa dilihat dengan mata kita, semua orang beriman. Kalau dilihatkan mata, tapi sholat subuh turun di 2 miliar misalnya 3 miliar. Kalau di masjid turun 100 miliar, masjid orang semuanya. Betul. Itu nggak bu? Ya. Begitu sedekah langsung dibayar 700 kali lipat. Sedekah 1 juta dapat turun 700 juta. Bahkan itu sedekah orang semuanya. Betul. Jadi kali baca Quran langsung turun yang mahal tadi itu. Sebaliknya kalau sholatnya nggak khusyuk benjol. Ya, kalau tak sholat pincang. Wah, beriman orang semuanya. Kafir, ya keluar dari Islam, kafir, murtad, sambar petir. Sedap juga kalau kayak gitu sebenarnya, Pak ya. Ya tapi nggak ada gunanya iman. Justru disembunyikan Allah karena dia gaib. Itu menunjukkan siapa yang percaya, siapa yang tidak. Ya. Perempuan buka aurat langsung koreng-koreng gitu kan. Sedap juga gitu kan. Ibu-ibu memelin suami langsung lidahnya kayak apa gitu kan. Ya semua orang. Walaupun ada juga dulu ya, sebelum Rasulullah itu ada juga dulu dinampakkan juga. Ya tapi bahasa kitanya itu jarang sekali lah. Itu kalau udah keterlaluan nah, ya barulah. Ya, cerita si maling hutang kan. Itu udah orang-orang keterlaluan lah ya. Jangan cerita dulu ada juga. Itu orang keterlaluan. Balik kita pada ceritanya. Ya, makin mahalnya itulah. Kayak kita harus belajar kan. Bagaimana cara memelihara iman. Juga ada. Di sini ada 7 bab yang akan kita bahas. 7 bab.
bab pertama tentang pengantar, ya nanti kita akan tadi itu masuk pengantar dulu, kita yang kedua nanti kita bicara tentang apa sih makna iman itu, siapa sih orang yang beriman itu. Ketiga kita juga belajar berapa nilai iman. Dan kita tahu tadi berapa nilai iman yang sesungguhnya. Secara implisit Allah sampaikan dalam Al-Quran. Yang keempat kita belajar manfaat iman. Ternyata iman itu punya manfaat. Di dunia ini kerasa manfaat. Di dunia ini kerasa manfaat. Walaupun tadi saya katakan tidak dalam bentuk apa? Tidak dalam bentuk materi atau tidak dalam bentuk fisik. Di akhirat nampak nanti dia. Tuh di akhirat kelihatan. Bukan hanya di akhirat, ya ketika mau mati pun nanti kelihatan juga. Kelihatan. Ya, makanya orang beriman itu yang benar itu ketika matinya ya mati yang husnul khotimah, tenang. Kelihatan ya, senyum, tenang, asih. Orang yang tidak beriman geleper-geleper, wah, matanya sampai buka ya sampai itu, apalagi dikubur. Ya, karena ini ceritanya gaib, mau mati baru kelihatan. Cuman sayang, begitu kelihatan langsung meninggal, itu masalah. Seandainya nggak usah mati dulu, wah udah beriman orang semuanya. Makanya kalau kita dalam Al-Quran maupun hadis, semua orang mau meninggal itu pasti tobat, pasti tobat. Semua orang meninggal pasti tobat, karena dia nampak, iman tuh nampak nyata nanti ketika meninggal. Oh, semua orang mau mati itu pasti beriman. Banyak ayat dalam. Lihat misalnya surat 4 ayat 18, bagaimana orang kafir dan orang zalim itu mati beriman. Tobat mereka. Lihat surat 23 ayat 100. Beriman. Pengen orang kafir pengen beriman. Ya, jadi kenapa? Dinampakkan. Bahkan Fir'aun ya, nanti itu kita bahas lebih detail. Ini sekedar gambar umum saja. Fir'aun, manusia yang paling bahasa kitanya, yang paling hebat kezaliman dan kekafirannya, itu saat mau matinya beriman dan mengaku muslim. Saat mau mati, Fir'aun Pak. Jangankan yang apa namanya, yang cetek-cetek selain dia. Siapa orang yang paling keras kekafirannya dan paling hebat kezaliman? Siapa? Tentu dia. Fir'aun gak ada. Dia bahkan dia mengaku ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang tinggi. Maka aku Tuhan dia. Dan terang-terangan dia declare, oh dia Tuhan. Itu Fir'aun mau matinya itu beriman. Saat dia sudah mau tenggelam, yughazir istilahnya, itu beriman. Dia dalam Al-Quran surat 10, surat Yunus ayat 91, ya, bahkan 92-nya itu beriman. Apa kata Fir'aun saat dia sudah mati? Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Gitu. Dia kan apa dia bilang? Jadi aku beriman, amantu kata. Ini diabadikan dalam Al-Quran. Saya yang ngomong, Al-Quran mengabadikan cerita orang Fir'aun mau mati itu, yang bisa menceritakan ini siapa? Yang menciptakan dalam surga Maha Tahu. Allah ceritakan abadikan dalam Al-Quran cerita itu. Siapa yang tahu kehidupan mau matinya Fir'aun di dalam ketika dia tenggelam di laut apa? Laut merah itu. Siapa yang tahu cerita itu? Kecuali Allah yang mengatakan. Allah cerita dalam Al-Quran. Apa dia bilang? Amantu. Apa arti amantu? Aku telah beriman. Kepada siapa? Annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil. Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israil. Dia belum tahu siapa. Cuma dia tahu yang benar itu adalah Bani Israil dan yang dibawa oleh Musa. Dia bilang apa ujungnya? Wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk orang muslim. Jadi Fir'aun matinya apa? Aman tuh beriman. Yang kedua, wa ana minal muslimin. Apa arti wa ana minal muslimin? Aku termasuk orang muslim, berserah diri kepada Allah. Apa kan? Cuma ya karena udah mau mati. Apa ayat berikutnya? Al-ana kata Allah. Sekarang kau baru tobat. Kau asoy tak kau
yang membuat kerusakan. Akhirnya apa? Ayat 92 Allah selamatkan jasadnya untuk menjadi tanda-tanda apa namanya? Tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang datang berikut. Itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Jadi siapa? Fir'aun, manusia yang paling hebat kekafirannya saja matinya beriman. Kenapa beriman? Karena mau mati itu nampak yang gaib itu. Nampak yang gaib, maka orang beriman. Nampak yang gaib. Dinampakkan. Cuman masalahnya kalau udah nampak yang gaib itu terlambat. Gak bisa apa? Gak bisa baik. Dan percuma, udah gak ada gunanya lagi. Orang udah nampak yang gaib, gak ada gunanya lagi beriman. Kenapa? Ya sudah nampak yang gaib. Gunanya beriman itu sekarang ketika yang gaib belum nampak. Maka itu kita beriman, iman itu karena belum nampak semuanya. Jadi gitu. Oh sudah nampak selesai. Ya udah pasti orang beriman orang semuanya, orang udah nampak semua. Malaikat maut dia melihat. Nampaknya malaikat maut. Jelas ada malaikat maut. Sabut. Beriman. Surga dinampakkan. Kalau bagi orang beriman, atau bagi orang tidak beriman, neraka dinampakkan. Jadi pada nanti orang mati itu dinampakkan 3. Satu dia nampak apa? Nampak malaikat. Ada yang mengatakan 4. Yang kedua dinampakkan tempat dia, apakah surga atau neraka. Yang ketiga dinampakkan hisab. Buku apa namanya? Buku amal dinampakkan. Isinya ada yang pantas orang beriman. Orang udah nampak yang gaib, cuma gak ada gunanya. Jadi gunanya iman itu kapan? Termasuk juga nanti ketika kiamat kubro, begitu sudah nampak cirinya, sudah terlambat, gak ada iman ketika itu. Ketika matahari sudah terbit di barat, itu gak ada lagi gunanya iman. Karena yang gaib udah pasti orang beriman semuanya. Ketika sudah terjadi matahari terbit di barat, itu tanda yang paling nyata terhadap adanya hari kiamat. Semua orang akan beriman pada itu. Nggak bisa lagi kita tutup ini kok. Di hari kiamat kita sudah nampak tanda kiamatul kubronya itu sudah nggak ada lagi kita nggak terima lagi tobat. Sama seterusnya mati. Balik ke dalam konteks yang tadi. Itu kita belajar tadi manfaat iman. Jadi iman ada manfaatnya, Pak. Cuman nggak dalam bentuk fisik. Dan cuman juga enggak begitu beriman langsung terasa, enggak. Sengaja ada lama dulu. Ya kalau ada yang begitu beriman langsung nampak terasa, beriman orang semuanya. Kadang bisa setahun baru terasa, 2 tahun, 3 tahun bahkan. Kalau saya lihat dalam beberapa ayat Al-Quran itu, ya, saya mengatakan minimal 5 tahun, 3 sampai 5 tahun baru terasa iman itu benar. Jadi kalau kita baru tobat, baru terasa itu. Udah 3 tahun sampai 5 tahun baru terasa itu. Nah, itu baru dapat manfaatnya. Itu bab yang berikutnya. Kita juga belajar tentang apa tantangan iman. Ya, seperti apa tantangan orang beriman. Biar kita tahu celah-celah Allah itu tidak hati-hati. Tantangannya begini, biarnya begini. Jadi kita lebih hati-hati. Apalagi kita belajar cara menjaga iman dengan baik. Kita belajar. Oh, karena iman itu mahal, kami mesti dijaga dengan baik. Ya. Apalagi kita belajar tentang jangan jual iman, jangan gadaikan iman. Seperti apa orang menjual iman? Seperti apa orang menggadaikan iman? Salah satu contoh sudah saya sebutkan tadi. Itu kita bahas biar kita yakin. Termasuk juga terhadap anak kita. Yang saya bilang tadi pada pilihan jodoh, ya, orang mengambil dunia itu berarti sudah menggadaikan iman. Pekerjaan, tetangga, teman, itu termasuk teman apa? Kalau kita teman. Teman ganteng, kaya, apa dengan teman yang kiri, nggak punya apa-apa, pengen milih teman yang mana gitu? Oh, yang teman cantik, apa kaya? Oh kita bisa pilih teman yang gitu. Kalau teman yang kiri-kiri, sedikit susah ya. Kali orang beriman. Gitu. Ini bagian dari tantangan iman kita. Pilih mana kita? Pilih teman yang tadi atau pilih orang-orang yang saya katakan dengan gemerlap dunia. Banyak orang memilih yang gemerlap dunia, teman. Sementara teman yang beriman, yang watawasobil haqi watawasobil sabr, nggak mau. Susah jangan berkawan sama orang soleh. Capek kita, sedikit-sedikit nggak boleh, sedikit-sedikit nggak boleh, sedikit nggak boleh. Sampai kita punya kawan kayak gitu.
Sedikit-sedikit diajaknya ngaji, sedikit-sedikit diajaknya ke masjid, sedikit-sedikit ini. Kalau sama kawan-kawan yang dengan dunia itu kan enak, kita bisa joget-joget, bisa ke mall, wah asik tempat kayak gitu. Nah, itu bagian dari orang menggadaikan iman. Nanti kita bahas. Ya. Nah, baru nanti kita termasuk ke yang terakhir, kita belajar tentang kata kunci ya, gimana penutup tentang biar kita bisa termasuk bagaimana mengajarkan kepada anak kita. Ya kepada anak kita mesti tahu Pak, kadang-kadang anak dari kecil mesti kita tanamkan iman dengan baik. Karena iman ini fondasi. Jangan nanti dia udah gede bahaya. Dari kecil sudah tanamkan, dari kecil kita ajarkan bahaya. Gitu. Dia nggak tahu tiba-tiba nanti dapat aliran sesat, banyak begitu. Karena dari kecil nggak ditanamkan iman yang benar. Saya punya jamaah dulu, ya, jadi anaknya itu baru tobatnya udah gede, udah tobat baru gede. Pun tobatnya bukan karena orang tuanya, karena dia nyari-nyari sendiri tobat. Tanda petik tobat, tapi kena aliran sesat. Tobat yang salah, mencari jalan aliran sesat. Kan dari kecil tak pernah diajarkan sama bapak emaknya iman yang benar tadi itu, dapat dia ketika dia udah gede. Aliran tersesat, orang tuanya kok kayak gini anakku. Aneh kali Islamnya. Ngadu sama saya kita, maksud ngadu kepada saya, Ustaz saya punya anak kayak gini kok, gimana? Nah ketika kita mau ngajar, anak itu nggak bisa diajar lagi, malah dia marah sama bapak emaknya. Dulu aku kecil nggak pernah aku diajarkan Islam yang baik. Sekarang aku sudah mau belajar Islam kok marah, kok mama bapak marah sama aku. Dia bilang itu ini dia apa namanya? Defense-nya dia, ya, perlawanannya. Sekarang aku sudah mulai mau mengaji, aku sudah mulai tobat, aku sudah mulai belajar Islam. Kenapa aku dimarahin? Kenapa aku di apa istilahnya? Ya tadi lah kalau dipanggil Ustaz dianggap seolah-olah aku tersesat. Kenapa dibilang aku tersesat? Orang aku mau baik kok. Nah ini kan masuk kelompok tersesat. Ya kan namanya gitu Pak. Orang nggak pernah dapat air, nggak pernah ketemu air yang jernih, nggak dapat air yang bagus, terus dikasih air comberan. Oh dia minum air comberan itu, tapi selama nggak pernah kena air dia. Dianggap air comberan itu air yang sesungguhnya, padahal itu air comberan. Nah begitu ditawarkan air yang jernih yang bagus dia nggak mau. Nah, dari kecil dia tidak diajari, ada yang begitu Pak. Capek kita, ya bukan hanya saya kumpulkan Ustaz saya, kita debat, kita capek nggak bisa. Ya Islamnya Islam menyimpang, Islamnya menyimpang, gitu berbahaya. Sayang sudah dia tobat, tapi dapatnya bukan iman yang benar. Makanya dari kecil mesti kita ajarkan yang benar. Biar anak tuh udah ketahuan dari kecil, yang lain dia nggak akan bisa masuk. Dia benar ini, ini nggak benar. Dia tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Dari kecil ditanamkan. Nah di statement itu nanti kita pelajari, termasuk kita bagaimana cara kita mengajarkan anak. Ya, biar anak itu dari kecil sudah terjaga. Insya Allah ini sebagai pengantar awal pelajaran kita ini. Ya. Nanti baru kita masuk lebih detail lagi. Silakan hadirin terus, pelajaran cukup penting. Di awal kita sudah tahu, sehingga kita hati-hati dengan keimanan kita. Dan juga kita bagaimana cara mengajarkan. Insya Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan ini. Ini episode pertama, silakan hadir ke episode berikutnya bermanfaat. Ya bagi yang tidak bisa hadir di tempat ini, tahu nanti silakan buka YouTube ya, atau di medsos yang lain, ya, jadi bahan dakwah kita. Kalau tidak hadir bisa melihatnya. Ya. Nah, mudah-mudahan ini sebagai pengantar awal. Alhamdulillah kita bersyukur bisa menjalani mari kita sementara. Dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.